Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maharani Indriastuti, NIM 2019-51132 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Pada presentasi hari ini, saya memiliki 6 submateri. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan, yang kedua ada aspek penting kepemimpinan, yang ketiga ada teori kepemimpinan, yang keempat ada tujuan kepemimpinan, yang kelima ada fungsi kepemimpinan, dan yang terakhir ada gaya-gaya kepemimpinan. Sebelum masuk ke materi, di sini saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengerti apa itu arti kepemimpinan? Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Baik, sekarang kita masuk ke submateri bab 1, yaitu apa itu pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Setelah kalian membaca apa itu pengertian kepemimpinan secara umum, berikut adalah aspek penting kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki 3 aspek penting, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. 2. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. 3. Kepemimpinan sebagai kemampuan dalam memberikan kekuasaan. Baik, berikut adalah contoh kepemimpinan dalam suatu organisasi. Ke materi selanjutnya, teori kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama ada Mujiono. Pada tahun 2002, ia berpendapat kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang kedua ada menurut Fiedler. Pada tahun 1967, ia beranggapan teori kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang-wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok agar bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga ada Wahyo Sumijo. Pada tahun 1987, ia beranggapan teori kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Baik, materi selanjutnya ada tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ada 5. Yang pertama ada membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. 2. Membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. 3. Membantu kelompok untuk berorganisasi diri. 4. Mengambil keputusan sama dengan kelompok. 5. Memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ada 5. Yang pertama ada fungsi instruktif. Kepemimpinan memiliki fungsi instruktif, maksudnya suatu perintah kepada seseorang atau anggota kelompok dengan jelas sehingga orang yang diperintah melaksanakan tugasnya dengan baik. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas kepada anggotanya, sementara para anggotanya bertugas untuk menjalankan semua instruksi yang dikatakan pimpinannya. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Kepemimpinan juga memiliki fungsi konsultatif yang bersifat dua arah. Maksudnya, gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengarkan pendapat atau pertimbangan bawahannya sebelum mengambil keputusan. Fungsi ini menempatkan para anggota organisasi atau bawahan bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemimpinnya untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Dalam situasi ini, pemimpin haruslah sosok yang bijak dan memiliki pengetahuan di bidang terkait atau sedang dikerjakan oleh organisasi maupun perusahaannya, sehingga ia mampu memberikan solusi dan mengarahkan bawahannya dengan baik. Selain itu, pemimpin konsultatif adalah tipe pemimpin yang suka berdiskusi dengan bawahannya sebelum membuat keputusan. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Kepemimpinan pun memiliki fungsi partisipasi, yang merupakan pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi ada suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan bersama dan turut bertanggung jawab di dalamnya. Sebenarnya partisipasi adalah suatu bentuk demokrasi di mana orang-orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan serta memikul tanggung jawab sesuai dengan kompetensi dan kewajibannya. Fungsi ini menempatkan seorang pemimpin yang mampu mendorong semua anggota atau pengikutnya untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek bersama. Jadi, fungsi partisipasi dalam kepemimpinan ini membuat anggota organisasi atau bawahan di suatu perusahaan tidak hanya sekedar mendengarkan dan menjalankan perintah pemimpin, tetapi mereka juga turut mengambil andil dalam setiap proses pencapaian tujuan. Yang keempat ada fungsi delegasi. Kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi, yaitu memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Dalam kepemimpinan yang memiliki fungsi delegasi ini, pemimpin untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain atau anggotanya yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Jadi, pemimpin tak hanya mampu memerintah anggotanya, tetapi juga harus bisa mengetahui dan memahami tugas-tugas yang cocok untuk diberikan kepada bawahannya. Apalagi, setiap orang pasti memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Yang terakhir ada fungsi pengendalian.
Kepemimpinan juga memiliki fungsi pengendalian pada anggotanya, yang merupakan suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan, supaya pelaksanaannya sesuai dengan perencanaannya. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya, supaya mereka mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Karena itu, suatu organisasi maupun perusahaan membutuhkan pemimpin yang tegas dan teliti dalam mengamati anggotanya untuk menjalankan fungsi pengendalian tersebut. Baik, materi kita yang terakhir adalah gaya-gaya kepemimpinan yang sering ditemukan. Ada 5 gaya kepemimpinan yang sering kita temukan. Yang pertama ada gaya otokratik. Gaya otokratik adalah gaya kepemimpinan yang memiliki rasa egoisme yang besar. Pemimpin tipe otokratik biasanya memiliki ekspektasi yang tinggi dalam hal kedisiplinan kerja karyawan, karena mereka menganggap bahwa kedisiplinan karyawan adalah wujud kesetiaan karyawan terhadap mereka. Yang kedua, ada gaya paternalistik. Gaya pemimpin yang paternalistik banyak terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, terutama masyarakat agraris. Pemimpin dengan gaya ini cenderung menganggap dirinya sebagai bapak yang bersifat melindungi dan memperhatikan kepentingan karyawan. Yang ketiga, ada gaya karismatik. Gaya karismatik, karakteristiknya yang khas dari gaya kepemimpinan ini adalah daya tarik yang memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang banyak. Pemimpin yang karismatik biasanya adalah seorang pribadi yang memiliki resume atau pengalaman hidup yang dinilai impresif, sehingga mudah dikagumi oleh bawahannya. Yang keempat ada gaya laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire cukup simpel karena pemimpin ini cenderung menganggap bahwa pekerjaan akan berjalan lancar dengan sendirinya ketika karyawan sudah mengerti tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan dan masing-masing mengetahui tugasnya tersebut. Dan yang terakhir adalah gaya demokratik. Pemimpin dengan gaya demokratik akan menganggap bahwa fungsi pemimpin adalah sebagai koordinator dan integrator dari beberapa unsur dan komponen organisasi. Dengan demikian, semua anggota akan bergerak secara sinergis dan holistik. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.